KPU meminta dana untuk pemilu 2024 86 triliun. Kalau uang rakyat diberikan kepada KPU 86 triliun, bisa nggak KPU menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta? Bisa nggak satu suara rakyat tidak dihilangkan? Dalam konteks outcome-nya dua calon pasca 2004 lah ya, itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya KPU bisa berperan lebih strategis sehingga memunculkan banyak alternatif atau bagaimana sebenarnya? Seharusnya, nggak bisa juga, kecuali sebetulnya ini urusan regulasi. Oke. Regulasi itu ada apa ya bahasanya? Karena partai politik, bahasa kita selalu mengatakan partai politik menjadi partai rental. Ya, terus kemudian ada presidensial threshold 20% misalnya. Akhirnya mereka berkoalisi, tapi koalisinya bukan koalisi karena ideologis gitu ya. Koalisinya kan sudah kepentingan-kepentingan kayak gitu, dan siapa yang bayar di dalam konteks itu. Ini juga jadi persoalan. Koalisi bandar lah itu ya. KPU berperan di mana? Oke. KPU berperan, contoh sekarang ini yang menjadi pemikiran saya, KPU meminta dana untuk pemilu 2024 86 triliun. 3 kali pemilu. Pertanyaan saya cuma satu kok. Kalau rakyat, kan APBN kan uang rakyat kan. Kalau uang rakyat diberikan kepada KPU 86 triliun, bisa nggak KPU menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta? Itu kan pertanyaannya. Belum ada yang bisa jawab itu ya? Bisa nggak satu suara rakyat tidak dihilangkan? Bukan juta-jutaan ya, ini pertanyaan saya, bisa nggak itu? Kita bisa lihat yang 2019 kemarin kan, apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di banyak tempat, belum lagi memindah-mindahkan suara dan sebagainya, yang kayak gitu. Itu pertanyaannya. Sehingga apa? Sehingga partai politik peserta pemilu atau tim pilpresnya tidak harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membayar saksi-saksi di TPS karena ketakutan. Kalau nggak ada saksi, maka dengan mudah suaranya hilang. Ini saksi partai ini kan sejak 2004. Ya, tapi kan ada sampai 2004, sekarang kan? 2004 menurut partai-partai itu tidak seberat sekarang. Karena di 2004 kita punya IT kan di kecamatan. Ya, karena ada sistem yang menjaga suara aman, dan itu lebih datang duluan, sehingga sulit untuk partai politik kong kali kong KPU mengubah-ubah dan sebagainya, karena datanya langsung di-up ke publik. Masih ingat dulu datanya, jadi ada data nasional, ada data provinsi, ada data kabupaten, kecamatan, kelurahan, PPS, dan data TPS. Jadi sampai tingkat itu bisa TPS, di-trace sampai ke tingkat TPS. Sehingga kalau mau melakukan kesalahan-kesalahan atau memperjualbelikan, ya susah ininya sampai level unitnya, sampai level TPS. Dan pengisi datanya adalah para aktivis mahasiswa, guru SMK dan siswa SMK. Jadi aktivis mahasiswanya ada di situ juga. Mereka apa? Relawan atau apa waktu itu? Relawan. Biasanya kan relawan data entry IT KPU. Relawan dibayar oleh KPU. Nah, kemudian uang transport ya, bukan dibayar dalam arti bekerja ya. Honorarium lah ya. Honor. Poin kecamatan. saya, kapan partai politik merasa perlu menyiapkan satu barisan saksinya sendiri? Setelah itu? Sebetulnya di 2004 ada, tapi karena dengan adanya data IT adanya, dan di situ ada mahasiswa, kelompok yang bagi saya waktu itu adalah the least corrupt group, kelompok yang paling sedikit korupsinya di dalam konteks itu ya. Nggak ada yang dikorupsi. Di 2009 udah nggak ada lagi, datanya kan nggak ada di kecamatan, data ada di kabupaten. Nah, dari TPS sampai kabupaten itu apa yang terjadi nggak tahu. Kemudian data IT-nya tidak bekerja.
Ya mereka sekarang bangga dengan scan. Tapi scan itu berapa lama? Sama jalannya dengan data manual. Terus untuk apa? Apa yang terjadi dengan mulai ada scan ya, dan kemarin di 2019 kan banyak yang salah antara data C1 yang sesungguhnya dengan apa yang di-scan di KPU. Nah, jadi isu itu isu tersendiri karena itu transparansi dan accountability. Apakah terjadi malpraktek di dalam menjaga suara rakyat ataukah tidak, itu di situ. Mbak, isu itu tersendiri dan bersalah transparansi. Apakah bisa kita sebut isu itu adalah part yang sebenarnya heavy-nya ada di penyelenggara pemilu? Ya itu, makanya saya tadi heavy-nya ada di penyelenggara pemilu. Nah, sekarang di sisi yang lain, di partai politiknya, apa yang perlu dicatat? Di partai politiknya, ya itu menjadi core-nya ya. Dari mulai dia rekrut calon-calon yang tidak pantas kayak gitu ya. Calon komisioner dari maksudnya. rekrutmen calonnya itu udah mulai kayak gitu ya. Terus kemudian kampanye, kemudian transaksi, kemudian jual beli dan sebagainya yang seperti itu semua di partai politik. Kalau dia incumbent, dia akan memanfaatkan penggunaan aparatus negara, memanfaatkan anggaran, fasilitas, program dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi isu sebetulnya ya, sebagai the most populous Muslim country in the world, negara yang religious yang seperti itu kesedihan luar biasa bagi saya sebagai dosen, pernah menjadi anggota KPU ya. Bagaimana caranya partai politik ini bisa, karena prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur. Jadi kalau menang ya suara yang memang dipilih oleh rakyat. Ya itu yang menurut saya susah. Partai politik so far sampai hari ini nggak bisa dipegang di dalam konteks dari mulai rekrutmen calonnya sampai dia mendapatkan suara dan sebagainya, termasuk kampanyenya dengan transaksi dan sebagainya seperti itu menjadi isu terbesar di dalam konteks kita berdemokrasi hari ini. Bagaimana dengan sisi pemerintah? Incumbent kan jadinya. Oh, dalam pemilu posisinya jadi incumbent. Pemerintah itu ada dua. Dia pertama incumbent, baik yang eksekutif maupun legislatif. Kalau dia di eksekutif, dia bisa memanfaatkan aparatus negara. Ya, jadi pertanyaan saya tentang TSM di Facebook saya 2 hari sebelum MK hilang Facebook saya permanen. Karena saya bertanya, dear sobat Facebook saya, pertama TSM, saya mau bertanya ini, Presiden terlibat nggak di dalam pemenangan capres? Apa itu? Terlibat nggak? Coba dijelaskan. Saya nggak nulis, saya cuma ngasih pertanyaan. Menteri terlibat nggak untuk pemenangan? Gubernur terlibat nggak? Bupati terlibat nggak? Bin, polisi, tentara terlibat nggak? Sampai camat, sampai lurah. Dan waktu itu setiap kali saya memberikan bintek strategi pemenangan pemilu kepada para anggota DPRD, ya DPRD bukan DPR kan nggak mau belajar, ini DPRD-nya. Itu pertanyaan saya bapak-bapak dari semua partai, tapi saya selalu maunya dari semua partai. Semua partai tolong dijaga apa? Dijaga program dana desa yang 1 miliar itu. Apa kenapa kaitannya? Dari 74 ribuan desa dan kelurahan di Indonesia? Analisa saya atau paling tidak pengamatan saya, berapa kepala desa atau kelurahan yang mampu membuat program-program 1 miliar itu dengan apa namanya, dengan pelaporan kepada BPK yang benar. Relasinya dengan pemilu apa itu, Mbak? Menjadi alat untuk menyandra. Mau masuk polisi? Oh, oke. Atau itu adalah salah satu alat sandera. Waktu saya bicara di kelas seperti itu, tolong yang ini ya, setelah selesai ada mahasiswa yang kebetulan suaminya kerja di Kementerian Desa kayak gitu. Setelah selesai, baru dia bilang, kok ibu tahu
Ya itu kan gampang kalau Anda political science. Oke. Political scientist membaca seperti itu kan gampang. Ini ada proyek dana desa sampai tingkat desa loh ya, 1 miliar. Saya bilang hati-hati Pak, tolong dibantu para kepala desa dan lurah, dijaga supaya jangan kemudian itu disandra oleh incumbent, siapapun yang memanfaatkan untuk ya itu tadi. Anda mau masuk dilaporkan, mau masuk penjara atau 1 miliar di desa kan lumayan. Iya. Jadi yang rancang super jenius Mbak, membuat alokasi dana itu untuk memproyeksikan kepentingan dalam pemilu begitu ya? Ya kan incumbent kan selalu menggunakan di seluruh dunia tapi itu ya tidak hanya cuma di Indonesia. Jadi kita nggak jelek-jelek amat gitu ya? Menjadi ini kan Anda punya program-program populis. Karena mau pemilu lagi itu biasa saja. Cuma kan persoalannya sejauh mana program populis itu kemudian dimanfaatkan dengan cara yang negatif seperti itu, menyandra dan sebagainya. Tapi bukan kemudian mengajak supaya tidak korupsi, tapi kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan dari incumbent. Mbak Kusnul, ini hasil penelitian CIPP atau report yang masuk atau report aja kan kita selalu ada pertemuan-pertemuan ya, kemudian membahas isu tertentu. Kemudian saya juga ketemu kalau ke daerah, ketemu misalnya orang dari kelurahan, bagaimana menjelaskan. Saya bertanya, kalau Anda seorang researcher, kemanapun pergi, itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau ketemu siapa, apa yang lakukan, dan itu sebetulnya disebut life history. Gitu ya, jadi metodologi cerita kita pada saat kita turun lapangan kemudian bertanya dan sebagainya itu kan mudah sekali dalam konteks itu, termasuk juga di kelas. Tadi yang akhirnya lapor ke saya adalah karena itu suaminya bekerja di kementerian itu misalnya kayak gitu. Dan itu dia mengkonfirmasi dan mengatakan kok ibu tahu begitu ya? Konfirmasi, kok ibu tahu gitu. Padahal ya saya tahunya bukan saya cuma mikir saja, enggak. Di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya mendapatkan cerita. Ya, sama juga waktu itu kan, tapi kan banyak kasus yang lain. Contoh BLT, masih ingat enggak dulu? Ada lurah, ada RT yang dipenjara. Karena orang miskinnya di tempat dia, misalnya orang miskin yang terdaftar cuma 10, tapi dia yang langsung berhadapan dengan rakyat ternyata yang miskin 20, maka dia bagi dia yang 10 itu untuk 20. Nah akhirnya dia masuk penjara, padahal dia melakukan yang terbaik itu untuk bangsa ini. Dalam konteks ini tentu saja sebagai seorang researcher kemanapun pergi, dan pada saat mau pemilu dulu kan kita kan keliling Indonesianya sangat intensif kayak gitu kan, dari Sumatera sampai Papua dalam konteks itu, apalagi seringkali diundang acara-acara mahasiswa yang LDK lah, apalah yang kayak gitu juga luar biasa dalam konteks ini. Ya, jadi poin saya yang tadi ada dana desa sebagai instrumen yang quote and quote dapat dimanfaatkan oleh incumbent untuk tujuan tertentu di pemilu. Lalu kemudian hubungannya ada nggak dengan kematian ratusan ya atau ribuan petugas penyelenggara pemilu tahun 2019? Saya nggak berani ngomong kalau yang itu, karena itu kan nggak langsung. Kalau yang petugas yang meninggal tadi itu kan urusannya harus ada. Waktu itu ada teman-teman ya yang dipimpin oleh Profesor Din Samsudin. Kita mencoba untuk mencari fakta kayak gitu ya. Kenapa? Karena kan cukup banyak yang meninggal dengan apa namanya itu yang sama. Jadi ininya kan sama kan ya. Pusing, mual, muntah, kemudian koma, atau dia tidak yang kayak gitu. Itu kan teman-teman dari kedokteran dong yang paham ini. Paling kita secara politik itu kenapa kayak gitu. Waktu itu saya mencoba juga bertanya, boleh nggak kita pinjem dong kardus kotaknya? Nggak dikasih. Saya bilang coba dicek di kardusnya. Jadi civil society-nya
berkurang partisipasinya ya dari pemilu ke pemilu? Persoalannya dengan civil society, NGO, kan dia ada di istana. Jadi kan sebagian aktivisnya di istana. Jadi dia tidak jadi civil society lagi, jadi ruling party. Yang berada di luar istana atau pro istana. Itu persoalannya. Kemana sekarang para aktivis yang kita kawan-kawan kita dulu? Kan di istana, ada yang jadi dubes, ada yang jadi menteri ya. Jadi staff presiden, ada yang jadi. Itu persoalan. Bagus Nol. Kalau dilihat dari situ, ini soal yang lain lagi ya saya bicara. Kan hampir setiap 5 tahun kan undang-undang pemilu itu dirubah gitu. Apa yang bisa dijelaskan di situ? Regulasinya. Iya, apakah gagalnya para elit merumuskan kepentingan yang abadi atau lebih panjang daripada sekedar kepanitiaan 5 tahun sekali? Satu, kepentingan mereka yang berada di kekuasaan, jadi partai penguasa kayak gitu. Nah, sepertinya menganggap bahwa undang-undang itu ada kewajiban setiap 5 tahun harus diganti. Itu satu. Jadi maksud kepentingan jangka pendek gitu ya? Jangka pendek untuk mencari kira-kira pasal. Kemudian bagaimana caranya terjadi transaksi pasal, bukan pasar ya, transaksi pasal. Dukung ini gitu ya, kayak zaman saya dulu kan pilpres nggak ada sampai harus berapa persen, 20% threshold, kan nggak ada. Kan nggak ada partai politik yang dapat 20%. Kenapa bikin aturan harus 20% kayak gitu? Itu satu, kan aneh. Melapangkan jalan siapa gitu ya? Melapangkan jalan siapa. Yang kedua, kepentingan. Kepentingan sebetulnya masih ada juga beberapa NGO, tapi ya misalnya kodifikasi misalnya, yang undang-undang terakhir dengan 573 pasal. Siapa yang baca? Apa KPU itu mampu baca? Ini luar biasa ya, penyelenggara KPU. Siklus KPU sendiri itu beda, Bung Elvis. Zamannya saya dulu kan, saya sejak tahun 2000 ya menjadi anggota KPU, 2000 ya. Sampai 2007 kan. Nah, jadi anggota KPU-nya. Nah, 2000 atau 2001 lah untuk pemilu 2004. Ya. Tapi kita ini kan dosen. Yang kedua lagi, 4 dari 9 anggota KPU itu yang bikin draft undang-undangnya, undang-undang partai politik, pemilu dan susduk waktu jadi itu ya. Tahu substansinya. Ya mengikuti dan itu drafting kayak gitu. Jadi artinya sudah berada di luar kepala di dalam konteks itu. Nah, sekarang siklus KPU di kabupaten kota di provinsi. 2006 pada saat kita ketemu dengan Presiden SBY, itu saya kemukakan kepada Presiden SBY. Pak, saya mohon KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu diperpanjang masa jabatannya sampai akhir 2009. Sehingga baru diubah 2010 supaya apa? Supaya KPU-nya punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Tapi nggak diikuti. Kenapa? Jawa Timur itu Januari 2009 baru diubah. Baru ganti komisionernya. Kira-kira gimana? Ada lagi yang tanggal 1 April untuk pemilu 17 April baru KPU-nya ganti. Jadi 3 bulan nggak cukup. Kira-kira ya nggak ngerti lah, paling baru jadi pejabat kan bisa petentang-petenteng yang terjadi kayak gitu kan. Nah itu siklus KPU juga membuat menurut saya KPU nggak kuat. Kan itu, tapi peserta pemilu memang senang KPU-nya nggak kuat kan. Jadi itu jadi persoalan di dalam konteks ini. Jadi kita lompat ya dari mulai penyelenggara, regulasinya di situ. Saya sudah kasih tahu dulu diperpanjang saja KPU-nya, tapi kan enggak. Yang terjadi sekarang kan tidak ada opsi perpanjangan kan, ada intake-nya per 5 tahun itu kan, jadi fix ya. Mau pengalaman tidak pengalaman, orang baru atau orang lama, pokoknya jadi penyelenggara. Bukan, maksudnya dulu kalau yang saya diperpanjang itu diperpanjang ya semuanya diperpanjang, jadi siklusnya yang berubah. Iya, termnya ditambah. Siklus KPU. Iya ditambah sebentar, tapi kan kemudian dan dulu di 2007 kan menarik itu, biarkan saja KPU provinsi kabupaten kotanya sampai 2009 akhir, baru 2010 diganti. Nah akhirnya apa?
KPU-nya punya pengalaman atau persiapan yang lebih baik dengan 3 tahun atau 3 tahun setengah menjadi anggota KPU, baru kemudian penyelenggaraan pemilu. Dan sekarang 6 bulan, 4 bulan, 1 bulan, bagaimana mau menyelenggarakan pemilu dengan baik? Kalau yang mendatang ini menurut jadwal harusnya lumayan cukup waktu, Mbak. Ada 2 tahun kan. Kalau mereka dipilih bulan April 2022, pemilunya kan bulan pusat. Ya pusat 2024. Jadi 2 tahun lah. Itu waktu yang cukup. Iya kalau provinsi? Saya nggak tahu. Ini bicara pusat ya. Pusat 2 tahun cukup. Menurut saya sih tetap nggak cukup. Tetap nggak cukup. Artinya setelah pusat terbentuk kan baru daerah dibentuk lagi ya, provinsi, kabupaten itu setelah itu ya. Sementara pemilunya sama ya. Jadi ada problem level of pemahamannya ya atau apalagi kemudian kalau kita dulu dari 9 itu kan 6 political scientist, 2 ilmu hukum kayak gitu ya, ada administrasi negara. Jadi konfigurasi itu dipertimbangkan kemudian, ya. Persyaratan itu dianggap nggak penting kan oleh siapapun. Kalau saya dari dulu, kalau Anda mau jadi anggota KPU pusat, Anda harus punya ilmu politik dan ilmu hukum. Sekarang nggak begitu. Enggak, siapa saja bisa kan persoalannya. Warga negara Indonesia. Sehingga bagaimana pemahaman tentang data pemilih, kedaulatan, partai politik. Kalau Anda nggak punya ilmunya, bagaimana Anda menghadapi partai politik? Apakah Mbak Husnul, Anda ingin mengatakan bahwa ini kerangka ini di-set up oleh peserta pemilu. Dalam konteks ini adalah partai politik. Jadi mereka memerlukan satu ruang di mana penyelenggara tidak terlalu kuat untuk dalam tanda kutip mereka bisa pressure atau apa? Ya, bisa mengatur. Nah, mungkin juga ya wallahu alam ya di dalam konteks bagaimana. Tapi kan mereka yang membuat regulasi, mereka yang menentukan regulasi dan pengalaman di 2004 kan dulu nggak bisa menghadapi kita dulu. Ya enggak, kita kan dibilang yang kepala batu, kepala keras kepala lah, apalah. Tapi kan secara keilmuan memang kita bisa memperdebatkan itu kayak gitu kan. Anda mau bicara apa? Data pemilih, daerah pemilihan, mau bicara tentang kedaulatan. Kemudian kita kan to serve pemilihnya yang utama. Yang kita layani utama itu adalah pemilih. Bravos, your digital radio station.